Saudari-saudaraku terkasih dalam Kristus, selamat pagi dan berkah dalam. Kita berjumpa kembali dalam renungan harian Sabtu 20 Januari 2024. Saya akan memusatkan renungan kita dari bacaan Injil dari Injil Markus bab 3 ayat 20 sampai 21. Digambarkan bagaimana Yesus dan murid-muridnya masuk ke sebuah rumah dan banyak orang berkerumun datang entah untuk mendengarkan Yesus atau untuk mencari mukjizat, sehingga rumah menjadi penuh. Yesus pun tidak sempat untuk makan. Pada waktu kaum keluarganya mendengar hal itu, mereka hendak mengambil Yesus dari tengah-tengah mereka, karena mereka berpikir dan berkata, "Ia tidak waras lagi." Mengapa kaum keluarganya mengatakan Yesus tidak waras? Karena Yesus hidupnya tidak normal. Waktunya dihabiskan untuk mengajar, untuk berkeliling mewartakan kerajaan Allah. Sehingga untuk kepentingan pribadi pun tidak sempat. Yesus dianggap tidak waras karena ia berbeda dengan kebanyakan orang-orang yang lain. Tetapi Yesus ingin memberikan kepada kita untuk melaksanakan kehendak Bapa dengan total, tidak setengah-setengah. Dan itu tidak masuk dalam pikiran kita. Kita diajak oleh Yesus mengedepankan kehendak Allah, tidak mementingkan ego kita masing-masing. Sehingga Yesus benar-benar melakukan kehendak-Nya. Makananku ialah melaksanakan kehendak Allah. Ini tidak masuk dalam kamus keluarganya. Yesus yang total mencoba menghidupi panggilannya justru dianggap gila, tidak waras, karena berbeda dengan orang kebanyakan. Namun perlu diingat, orang yang berbeda dengan kebanyakan orang belum tentu orang yang total. Tapi Yesus justru ketotalannya inilah yang menjadikan keluarganya menganggap tidak waras. Seringkali kita juga sinis kepada orang-orang yang aktif di gereja dengan berbagai macam jasa-jasanya. Tentu orang yang tulus, bukan orang yang mencari sesuatu. Atau orang yang getol untuk bermisi. Harus kita hargai. Jangan dianggap gila. Karena Yesus justru total. Bagi Yesus, makan dan minum
adalah sarana untuk pewartaan, untuk ketotalannya, bukan dibalik. Maka seandainya belum sempat makan dan minum dan masih ada banyak karya, itulah yang dipilih oleh Yesus. Dengan demikian, kita menyadari panggilan kita adalah melayani sesama, bukan soal makan dan minum. Kita harus pandai-pandai untuk bekerja dengan prioritas. Ada waktunya nanti untuk menyepi berdoa, untuk menyepi untuk makan dan sebagainya. Bagi Yesus, totalitas melaksanakan kehendak Allah Bapanya menjadi sangat penting. Oleh karena itu, mari kita mencoba untuk melihat Yesus dengan jernih, bukan dengan pola pikir kita. Dengan demikian pula, maka kita akan mampu untuk hidup berpersepsi yang benar tentang tindakan-tindakan Yesus yang selalu membawa orang kepada keselamatan. Justru ketika Yesus dikerumuni banyak orang, tugas kita dan keluarga Yesus harusnya ikut mendukung bagaimana karya itu bisa melayani semua orang. Tapi karena perbedaan persepsi yang salah, maka Yesus dianggap tidak waras lagi. Ukurannya adalah ia tidak seperti kebanyakan manusia yang hanya berpikir soal ego. Tapi Yesus tugasnya adalah melaksanakan kehendak Allah. Oleh karena itu, mari kita mencoba melihat kehendak Allah lewat peristiwa, lewat pribadi yang kita jumpai, agar akhirnya ketika kita mengerti kehendak Allah, kita akan melaksanakannya sekalipun berbeda dari pola pikir dunia. Seperti Yesus juga ingin terus melaksanakan kehendak Allah Bapanya, sekalipun dianggap gila dan berbeda dengan kebiasaan manusia lama. Pertanyaan untuk kita renungkan, apakah kita berani mengubah persepsi kita, pola pikir kita sesuai dengan pola pikir Allah, dan tidak menghakimi orang lain yang mungkin bertindak semakin intensif menyebarluaskan kerajaan Allah. Semoga akhirnya semakin banyak orang berani untuk bertindak, mungkin lebih dikatakan ekstrim, demi kerajaan Allah. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur karena Kau ingatkan agar kami tidak salah persepsi akan karya-karya, tindakan, kehendak dan sabda-sabda-Mu. Mampukan kami dan kuatkan kami bila kami berbeda dengan dunia demi melaksanakan kehendak-Mu. Semoga akhirnya dengan demikian
banyak orang sungguh berani mengutamakan kehendak-Mu, sekalipun dicibir, dianggap gila dan tidak waras. Namun tujuan kami adalah menyebarluaskan kerajaan-Mu. Kuatkan iman kami yang kadang takut, lemah, jatuh, agar kami punya iman yang hidup. Semoga umat-Mu yang sakit Engkau sembuhkan, yang punya beban berat Engkau ringankan, yang punya persoalan Engkau urai, agar akhirnya kami tetap setia kepada-Mu dan berani untuk mengubah persepsi kami, untuk kami sesuaikan dengan kehendak-Mu. Untuk itu ya Bapa, semoga Engkau senantiasa membimbing kami dengan berkat-Mu sendiri, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudaraku terkasih, tetap saya anjurkan, saya ingatkan, bahkan setengah saya wajibkan untuk tetap menjalankan protokol kesehatan dengan sebaik-baiknya, agar kita terbebas dari virus corona dan tetap sehat. Kalau kita sehat, orang lain sehat, keluarga sehat. Biarkanlah kami benar-benar mampu memiliki pola hidup yang sehat. Saya masih mengingatkan, kurban depan gunung di Flores masih dibuka untuk membantu mereka sampai akhir bulan. Silakan yang masih membantu, terbuka. Bisa langsung dengan saya, bisa dimasukkan ke dalam kotak dengan diberi tulisan Dana Flores ataupun dengan transfer. Semoga dengan demikian mereka juga mampu merasakan kasih Allah lewat uluran tangan kita. Mudah-mudahan cara-cara ini sungguh membantu orang lain untuk mengalami kasih karunia Allah. Terima kasih kepada semua saja yang telah berperan dalam pewartaan gereja dengan cara masing-masing, dengan doa-doa, dengan tenaga dan karya serta dana yang sungguh memampukan kita untuk melayani banyak orang. Semoga Tuhan berkenan untuk membalas kebaikan panjenengan semua, sehingga akhirnya semua orang boleh mengalami kasih karunia Allah. Akhirnya saya mengucap selamat pagi, selamat merenungkan, salam sehat, Tuhan memberkati.